orientasi PSP atau orientasi sekolah penggerak itu adalah di sini sesuai dengan visi Indonesia, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kepiur. Kok sehat? Astagfirullah, aku diam diri. Ora enak. Iki piye? Ganjel. Ganjel. Ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya PSP atau orientasi PSP di situ adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian khusus. Nah, di sini kita itu berkontribusi untuk menciptakan pelajaran Pancasila yang sesuai dengan 6 dimensi itu, yaitu yang berimpact dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan tunggal. Jadi kita itu tidak dituntut untuk pandai atau pintar saja dari segi mapel saja, tetapi kita itu harus pintar secara holistik dari berbagai sisi, entah itu non akademik maupun dari segi karakternya. Nah, sebenarnya di sini itu tidak hanya sekolah penggerak saja yang dituntut untuk mewujudkan visi Indonesia, tapi seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Nah, itu sekolah penggerak sebagai katalis. Jadi sebenarnya tujuannya di situ adalah untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Toh nanti semua sekolah itu pasti menjadi sekolah penggerak, tetapi butuh proses. Jadi mungkin bisa jadi kita tahun ini sekolah. Nah, tugasnya kita di sini adalah mengimbaskan yang mengikuti pelatihan PKP kemarin itu adalah mengimbaskan ke teman-teman. Nah, nanti ketika kita sudah bisa, artinya sudah bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntutan atau yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di lembaga kita itu wajib mengimbaskan apa yang kita terima, apa yang kita dapat itu ke sekolah lain yang berada di sekitar kita. Jadi pada dasarnya itu untuk menjadi atau mewujudkan pelajar yang bernalar kritis, berimpact dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan tunggal, itu tadi level yang diharapkan atau hasil belajar yang diharapkan. Di situ kan ada gambaran bahwasanya gambaran akhir sekolah penggerak secara umum, hasil belajar di situ literasi dan numerasi. Sebenarnya bukan hanya di bagian literasi dan numerasi saja, tetapi di bagian karakternya itu harus di atas level yang diharapkan. Kemarin kalau tidak salah Bu Ayu itu sudah mendownload terkait dengan PPD, rapor sekolah. Nah, rapor sekolah kemarin sebenarnya untuk sekolah lain itu belum muncul, yang muncul baru kita. Karena itu rapor 2023 kan, 2023 ini harusnya munculnya baru nanti di Desember akhir. Tetapi karena kita kemarin itu dari sana itu sudah bisa dicetak. Nah, kalau ada Mbak? Ada ya? Coba tampilkan. Itu saya lihat ternyata masih banyak sekali yang merah. Otomatis yang merah itu nanti monggo dirubah menjadi warna yang lain. Yang merah-merah itu silakan dirubah menjadi warna yang lain. Karena itu adalah prioritas yang harus kita ubah. Di situ sudah tertera di atas level yang diharapkan. Harapannya di situ kita itu warnanya selain berubah menjadi warna yang selain merah harus berada di level yang sekolah bukan penggerak.
kita tidak memandang swasta atau negeri, tetapi level yang diharapkan itu adalah di atas sekolah, di luar sekolah negara. Karena memang sekolah negara itu adalah bukan luar biasa sih, tetapi karena memang di situ sudah ada pendampingan khusus, makanya di situ diharapkan di atas levelnya. Nah, ini nanti rapor pendidikan bisa menjadi acuan untuk tahun ke depan. Jadi di sini ada yang warna-warni, ada yang warna merah, warna kuning. Mbak, warna merahnya mana? Nah, merahmu paling pink loh. Nah, ini kan misalkan kan ada hijau, terus nah di sini kalau yang tulisannya turun, otomatis dia dimaksud di sini itu adalah turun dari, misal di sini ada turun 11%, berarti presentasinya itu turun 11% dari tahun yang 2022. Nah, di sini ini sebenarnya warnanya merah ya, nggak tahu ini kenapa diberinya Mbak Ayun warnanya jadi pink. Ini adalah kurang di sini adalah indikator tentang proporsi guru penggerak yang diangkat menjadi pengawas. Ini juga nggak penting. Nah, kemarin saya suruh buka SIM PKB, di situ silakan dibuka yang bagian guru penggerak. Kalau di situ sudah ada kesempatan untuk panjenengan, monggo ya diikuti guru penggeraknya. Termasuk Pak Budi, sepertinya sudah bisa karena SK-nya Pak Budi itu adalah per Juli 2017. Kemarin nggak ada yang tahun ini kan nggak ada, tapi saya ada ikut. 9. Ada Saya 9. sama 9 kemarin. Anu apa? Yang apa? Dengan jabatan loh. Bukan itu PPG, bukan PPG. Enggak, saya Jadi gimana, nanti di menu SIM PKB yang belum ada SIM PKB nanti bisa diurus dengan Mbak Ayun ya. Belum juga ya. Di SIM PKB nanti banyak program. Jadi ada PPG Daja, PPG Praja, guru penggerak, sekolah penggerak dan lain-lain. Itu nanti monggo dicek yang SK-nya lebih dari 3 tahun itu bisa mengikuti guru penggerak. Jadi bonus itu harusnya sudah bisa, tetapi karena Bu Anis ini kebetulan sudah masuk di PKP, kan sertifikat tadi setara dengan sertifikat guru penggerak. Jadi kemungkinan Bu Anis kayaknya tidak bisa ya. Pak Budi nanti bisa. Pak Budi bisa nanti. Monggo. Jadi tidak ada salahnya juga kalau misalkan kita mengikuti seperti itu. Nah, di sini kayaknya masih ada yang warnanya merah di situ tentang anuan. Apa ya? Kemarin kayaknya banyak yang merah kok, Mbak Bu Ayu. Ya. Tinggalin diikuti hadirnya ya. Boten. Enggak, ikut yang mungkin. Iya. Lupa. Pun di sini ada kemampuan numerasi. Jadi di sini warnanya merah. Kemampuan numerasi itu terkait dengan perhitungan. Ketika kita KKN kemarin anak-anak itu yang kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah. Kelas 8 di sini presentasinya adalah masih kurang dari 30%. Makanya di sini warnanya merah. Gitu. Numerasi, literasi juga merah ini. Jadi nanti perlu ditingkatkan kayaknya. Nah, di sini nanti yang warna merah itu tolong untuk peningkatannya. Nah, di atasnya merah itu ada kuning. Kalau bisa nanti monggo kita ubah sarang menjadi hijau. Kalau hijau itu nah di sini kan hijau itu sudah baik atau lebih dari 80%.
Nah, di sini itu kaitannya dengan di rapat pendidikan itu kaitannya dengan bukan hanya siswa saja, tetapi di sini ada manajemen. Kalau manajemen itu kaitannya dengan pimpinan sekolah, ada tenaga pendidik, berarti terkaitannya dengan bapak ibu guru. Monggo nanti yang merah-merah silahkan, ini nanti evaluasi sekitar antara bulan 11 sampai bulan 12. Gunanya untuk apa? Nah, nanti yang merah-merah ini diperbaikinya dengan apa? Ini nanti disesuaikan dengan bos reguler. Jadi kalau misalkan kita mau meningkatkan yang merah ini, apa yang kita butuhkan itu koordinasi dengan bos reguler. Bu, untuk yang merah-merah tadi itu nanti itu tadi hubungannya dengan kita guru dengan murid maupun kita sebagai administrasi guru saja? Murid ada. Murid itu terkait literasi numerasi atau yang tentang kelas 8. Nah, itu nanti tergantung. Kalau misalkan literasi numerasi itu di situ merah, itu apa toh kendalanya? Kan bisa jadi bapak ibu gurunya yang kurang maksimal atau pengaruh lain intern dari muridnya. Nah, itu juga bisa. Dan nanti peningkatannya monggo disikapi. Entah itu mengikutkan bapak ibu guru IHT atau workshop, atau mungkin bisa memberikan jam tambahan untuk murid, itu juga bisa. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan di sini, nah di sini kan ada merah lagi, kurang malahan. Di sini ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Nah, di sini kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas pembelajarannya. Nah, di sini bapak ibu guru itu kayak hanya menyelesaikan tugasnya saja, sedangkan jadi kita itu hanya memberikan pelajaran saja, tetapi di sisi lain kita kan sebenarnya harus melakukan refleksi dari penilaian yang ada. Itu kan kita harus melakukan refleksi agar kalau misalkan ya katakanlah di sini, oh ternyata anak-anak ini belum memenuhi KKM, harusnya kan kita evaluasi apa sih yang menjadi penyebabnya kayak gitu. Nah, mungkin bisa kita dengan merubah cara penyampaian kita atau cara pembelajaran kita, atau mungkin apa sih yang kurang. Jadi di situ kita butuh refleksi dan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya biar anak-anak itu tadi mencapai KKM kayak gitu. Jadi di sini masih merah, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru juga masih merah. Terus kepemimpinan instruksional baik, iklim keamanan sekolah juga baik. Terkait kemarin kayaknya terkait dengan pembulian itu di sini masih merah. Mungkin mau kita ngakali juga tidak bisa, karena di situ pure yang mengisi adalah anaknya. Anak itu kalau merasa ada pembulian otomatis ya diisikan, mungkin seperti itu. Makanya di sini terkait pembulian itu merah. Malah yang di tahun kemarin itu ada kekerasan seksual, itu juga merah. Padahal di sini saya di jam sekolah loh ya, itu tidak ada. Mungkin anak-anak mengaitkannya dengan di luar jam sekolah, termasuk kekerasan di 2022 kemarin adalah merah. Seingat saya seperti itu. Jadi nanti ya sebisa mungkin, karena memang kembali lagi kita itu satu atap dengan yayasan. Nah, namanya anak kalau ditanya karena memang kehidupannya full di sini kan. Jadi anak itu tidak bisa membedakan mana di jam sekolah, mana di jamnya pondok, mana kasus yang di sekolah, mana kasus yang di pondok. Makanya di situ kayaknya kita perlu pendampingan ke anak-anak. Ini kalau misalkan ada masalah di sekolah, ketika jam sekolah monggo dilaporkan ke bapak ibu guru. Jadi tidak menyeret-nyeret atau membawa-bawa nama pondok. Nah, ketika di pondok pun ada masalah di pondok, jangan membawa nama sekolah. Meskipun kita satu atap, tetapi ketika kita sudah berbeda jam, itu sudah miliknya sendiri-sendiri. Gitu. Ini sebenarnya peringatan kepada mbak-mbak yang pondok juga sih sebenarnya. Nanti biar Mas Amin menyampaikan juga kepada teman-teman atau mbak-mbak pengurus pondok. Terus di sini ada pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu.
itu juga masih rendah, masih kurang. Pembelanjaan non personil mutu ini yang lebih tahu kayaknya Mas Musrek terkait dengan angka soalnya ini. Nah, di sini proporsi pembelanjaan dana bos secara daring di sini kurang. Kenapa? Karena memang tahun ini kita itu tidak belanja secara daring karena memang aturannya kita itu harus menggunakan aplikasi Sipla. Nah, sebenarnya itu ada, kalau dibilang ada manfaatnya itu menurut saya pribadi itu tidak. Ya manfaatnya mungkin kita tidak perlu motong-motong gitu saja, itu kelebihannya menurut saya. Terkait harga lebih mahal. lebih mahal. Tapi memang LPG-nya lebih lengkap. LPG itu lebih lengkap seperti itu. Jadi atau gini, atau ada kendala lagi, misal kayak kemarin di ceritanya teman itu kita butuh barangnya sekarang, mendadak sekarang. Lah kan tidak mungkin kalau kita belanja secara daring hari ini juga sampai, itu kan tidak mungkin. Makanya mau tidak mau kita kan harus beli secara luring atau entah itu di toko sebelah sekolah kayak gitu. Sebenarnya kendalanya di situ atau waktu pengantarannya. Mungkin nanti untuk yang pembelanjaan secara daring itu yang bisa itu buku paket, yang pasti itu buku paket. Usahakan karena yang tahun lalu itu masih ada persentasenya. Yang tahun 2023 ini memang di sini turun 100% karena 2022 seingat saya itu kita ada belanja buku paket ya, buku paket yang kurmer itu apa yang kurmer? Yang kurmer itu kita kan belanjanya di Sipla. Yang tahun ini kita nggak ngambil Sipla, jadi makanya di sini ada turun. Yo raketan satu atau dua belanja itu saja. Yang sekiranya nggak terlalu mepet waktu kebutuhannya. Jadi mungkin karena pengirimannya slow, kita bisa antisipasi lain. Terus di sini di poin yang kedua, gambaran akhir sekolah penggerak secara umum, di situ kita itu harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Tadi kembali lagi kayaknya ini cenderung ke lingkungan sekolah yang aman, nyaman. Termasuk tadi yang saya sampaikan bahwasanya ada perundungan atau pembulian. Otomatis anak kalau misalkan di situ masih ada pembulian atau perundungan, kan namanya anak seusia seperti itu belum bisa menyaring kan mana yang benar, mana yang salah. Namanya dibully atau perundungan itu pasti ada mental lah yang kena. Nah di situ kalau anak sudah tidak nyaman, otomatis nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Yang ketiga di situ berpusat pada murid. Jadi gini, sebenarnya kurikulum merdeka di situ adalah kalau dikatakan memerdekakan itu bisa pandang, saya juga tidak mau menyimpulkan ya. Kalau dikatakan merdeka ya merdeka, kalau dikatakan sengsara ya iya. Merdeka tapi banyak tuntutan. Merdeka tetapi banyak tuntutan. Nah di situ berpusat pada murid. Jadi pembelajaran pada kurikulum merdeka di situ adalah kita itu ngikut pada murid, termasuk karakternya, gaya belajarnya itu kita mengikuti murid. Jadi kalau misalkan dulu itu kan katakanlah teknik pembelajarannya kita kan ceramah, atau mungkin karena banyak karakter anak, misal anak itu yang belajarnya cepat tanggap ketika hanya mendengarkan saja, atau anak itu ada yang tipikal bisa menangkap suatu pelajaran itu melalui visual atau melalui gambar. Nah dari situ kan kita bisa mengambil, oh ini tipikalnya yang seperti ini, cara tangkapnya berarti dari situ kita itu bisa menyimpulkan, oh teori atau strategi apa sih yang pas ketika kita menyampaikan pelajaran. Terus refleksi diri dan ringbasan. Ini tadi ketika kita tidak menggapai atau mencapai KKM, maka di situ kita dituntut untuk refleksi dan perbaikan untuk hasil kedepannya itu lebih meningkat atau ada progres. Nah,
Di sini sekolah penggerak itu merupakan penyempurna program transformasi sekolah sebelumnya. Jadi di sini itu ada kolaborasi. Nah, di sini kunci utamanya program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen pemerintah daerah itu menjadi kunci utama. Jadi kunci utamanya itu adalah pemerintah daerah. Kenapa kok seperti itu? Nah, ketika kita menginginkan suatu peningkatan atau suatu progres, tetapi ketika pemerintah daerah itu tidak mengiyakan atau tidak, katakanlah merealisasikan atau memutuskan, ya kita kan otomatis tidak bisa jalan, karena biar bagaimanapun kita itu berada di bawahnya pemerintah daerah. Terus dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sama pendampingan pemerintah daerah. Nah, nanti saya rasa terkait program ini, digitalisasi sekolahnya yang sangat perlu dikembangkan. Selain SDM ya, yang pertama itu saya rasa SDM-nya, sama yang kedua digitalisasi sekolah. Itu nanti sangat perlu untuk dikembangkan. Namun ini sebagai kemarin ini bisa. Bu, kalau misalkan beli pulpen ada di Sitlah itu, pulpen tisu pun itu ada. Tetapi kembali lagi kepada kita, bahwasanya lebih efisien nggak sih kalau kita belanja Sitlah? Kalau misalkan kita butuhnya saat ini juga, apakah barang itu bisa sampai? Jadi kalau kita belanja di Sitlah itu memang kalau dikatakan harus ada gitu, harus ada. Tetapi mungkin menurut saya pribadi itu monggo hanya di poin apa saja, atau belanja apa mungkin yang bisa sekiranya di nanti sebulan ke depan jodohnya teko Sasi dengar lah tambah lebu deh. Double. Ya. Mulai kan nggak tiba sampai double. Saya nggak pakai menurut kamu. Terus di sini ada implementasi kurikulum merdeka. Jadi tadi saya kemarin kayaknya nggak ada sebenarnya di materi untuk yang PMM ada nggak Bu? PMM masih ada. Nah, ini pertanyaan tematiknya itu tentang CT. WhatsApp. Ya, Mbak, WhatsApp itu ada buka ini. Lagi data dibuka ini jadi langsung milik negatif dan Iklan. hari ini kita masih usaha. Oh, ya iso. Kumpul di sesuk. Iso. Itu tentang modul ajar. Modul ajar tentu saja ada kaitannya dengan paket ajar. Kalau tadi di tahun kemarin itu kelas 7 menggunakan modul ajar atau kurikulum merdeka. Nah, yang kelas 8-nya itu menggunakan LKS untuk melengkapi buku-buku yang untuk pembelajaran. Yang perlu saya tanyakan itu untuk tahun depan ini ada modul ajar, tentu saja mengambil dari paket ajar. Kelas 8 nanti apa sudah menggunakan kurikulum merdeka untuk paket ajar? Iya, kelas 8 kan kelas 9 ya teman-teman, ada mungkin metode yang bisa gitu. Atau mungkin kalau misalkan kita pembelajaran itu katakanlah
via ini ya, via teknologi ya atau via Chromebook ya, kan tidak mungkin karena memang tidak mencukupi, dan pembelajaran itu kan 3 kelas harus berlangsung secara bersamaan. Nah itu nanti GDPR kita gitu loh. Karena GDPR gini kita. Bu, kalau kita melihat ke depannya ya, kita kan melihat dari lingkungan kita saja, anak-anak kan tidak bisa menggunakan HP, tidak membawa HP. Kemudian kalau kita pendidiknya itu ya memang ya lebih enak menggunakan intinya Android lah, smartphone. Tapi kalau anak-anak itu nggak bisa, terus bagaimana? Terus kalau masalah menulis itu kayaknya anak-anak diminta menulis sih, masya Allah, baik. Apalagi mengarang, 5 menit pengarangan, mungkin itu juga baik. Nah, Saya itu sebetulnya mungkin lah, itu nanti monggo saran-saran itu solusinya kita bagaimana kita gitu. cari jalan keluarnya gitu loh. Karena memang kita itu dituntut untuk mengembangkan atau janganlah terpaku pada LKS karena memang LKS itu adalah kayak apa ya, di situ berhentinya cuma di situ. Toh mungkin ya saya lihat itu LKS kan dari tahun ke tahun isinya sama, sampelnya saja yang berbeda. Menurut saya loh, kayak tak lihat kayak gitu. Kalau mungkin di PMR kan kita masih bisa kan nyari referensi dari si A, si B, si C. Cuman ya itu tadi kembali lagi kendalanya adalah di anak-anak gitu. Kayak kemarin kan kita sudah sebenarnya itu kayak inovasi ya, karena memang ini sudah bahkan mau era 5.0 gitu loh. Kita kan harus apa-apa dituntut dengan teknologi. Kayak kemarin itu terkait dengan apa ya, tes ya, kalau nggak salah itu kan kita setidaknya pakai Google Form. Padahal Google Form itu kan masih ada kan tingkatannya yang lebih tinggi dari Google Form, entah itu aplikasi apalagi kan masih ada sebenarnya. Itu yang akhirnya lebih tahu. Mungkin kita pakai aplikasi apa yang lainnya itu kan juga ada. Kita sebenarnya kayak kita harusnya kan mengikuti era-era yang seperti itu, karena memang kendalanya kita yang harus mengikuti anak-anak nggak bawa HP. Sebenarnya kan kemarin saya maunya kalau misalkan anak-anak itu bawa HP, tetapi di luar jam sekolah kembali HP itu dikembalikan kepada pondok, dikumpulkan lagi di mana. Tetapi nyatanya kok jangankan itu jam sekolah ya, HP-nya sendiri ya. Kemarin aja Chromebook itu selesai ujiannya harusnya 1 jam 10 menit sudah selesai. Chromebooknya dibuat nonton kartun dan kawan-kawan. Nanti saya takutnya ketika mereka bawa HP, mau HP ku dewe dan di salah-salah istirahat nanti malah disalahgunakan, kita yang kena. Nah, gitu kan berpikirnya seperti itu, makanya saya harus akhirnya ya stay di lembaran kertas lagi. Padahal saya rasa kalau lembaran kertas itu sebenarnya anak-anak juga enggak semuanya, ya ada, tapi kan enggak semuanya itu membaca atau dipelajari.